dengan hutang sebesar 140 miliar US dollar karena kebijakannya yang mematok atau mensejajarkan uang peso ke uang dolar Amerika. It is not black people's job to educate you. Hello everyone, pernah terpikirkan bahwa suatu negara itu bisa mengalami kebangkrutan? Dan apa yang akan terjadi bila di suatu negara tersebut mengalami kebangkrutan? Penasaran? Simak terus pembahasan dari channel On The TED kali ini. April Lovers, isu negara-negara yang rentan mengalami kebangkrutan semakin kencang. Hampir setengah dari negara-negara di benua Eropa, kemudian 40% dari negara-negara di Afrika, dan 30% dari negara-negara di Asia yang sempat menyatakan kebangkrutan selama 2 abad terakhir. Sebelumnya ada Ekuador menjadi negara yang paling sering menyatakan bangkrut di antara negara-negara berdaulat. Negara ini telah menyatakan kebangkrutan sebanyak 10 kali loh April Lover. Kemudian negara-negara Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko, Uruguay, Chili, Costa Rica, serta negara-negara benua Eropa semisal Spanyol dan Rusia juga telah menyatakan kebangkrutan 9 kali selama periode yang sama. Siapa sangka juga negara Jerman telah mengalami kebangkrutan sebanyak 8 kali, serta jejaknya diikuti pula oleh Amerika Serikat dengan 5 kali kebangkrutan, Cina dan Inggris 4 kali, dan Jepang sebanyak 2 kali. Berlanjut di era modern, ada negara Rusia yang pernah menyatakan kebangkrutannya pada akhir tahun 90-an. Diikuti pada tahun 2001, Argentina juga menyatakan kebangkrutannya. Nah, kali ini Onda TED akan membahas negara-negara yang belum lama ini pernah menyatakan kebangkrutan negaranya. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut membahas, silakan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dimulai di benua Amerika Latin, ada negara Meksiko yang mengalami kebangkrutan. Ini diakibatkan Meksiko gagal membayar pinjaman negara senilai 80 miliar US dollar. Pada tahun 1982, utang publik tumbuh dengan pesat karena program ekspansi fiskal besar-besaran dari pemerintahan Luis Echeverria. Menyusul guncangan minyak pada tahun 1970-an dan kondisi ekonomi yang memburuk, uang peso Meksiko terdepresi di angka 50%. Tetapi pemerintah masih tidak dapat membayar utangnya, menyebabkan Meksiko gagal membayar pinjaman kepada Amerika Serikat dan IMF. Selama 5 tahun berikutnya, PDB Meksiko turun 11% dan memicu krisis hutang Amerika Latin yang membuat negara-negara di seluruh kawasan tidak dapat membayar hutang luar negeri mereka. Ini yang akhirnya memaksa IMF untuk memberikan pinjaman sebagai ganti reformasi yang tak populer. Tahukah April Lovers, sepanjang sejarah Rusia telah menyatakan dirinya bangkrut sebanyak 9 kali. Terakhir pada tahun 1998 dengan hutang sebesar 17 miliar US dollar. Ini diakibatkan efek dari krisis keuangan Asia dan penurunan permintaan minyak mulai memberikan tekanan pada ekonomi Rusia yang telah menanggung hutang internasional serta menderita penurunan produktivitas nasional. Krisis rubel yang dihasilkan tahun 1998 melihat pasar saham Rusia kehilangan 75% dari nilainya dan inflasi mencapai 80% karena investor meninggalkan pasar. Rusia hanya akan mampu membayar kembali kurang dari 10 miliar US dollar dari hutangnya sebesar 17 miliar US dollar kepada IMF, dan ekonomi Rusia mengalami kontraksi 5,3% pada tahun 1998 karena tingkat pengangguran mencapai 13%. Kemudian ada negara Argentina yang menyatakan kebangkrutan pada tahun 2001 dengan hutang sebesar 140 miliar US dollar
karena kebijakannya yang mematok atau mensejajarkan uang peso ke uang dolar Amerika Serikat. Akibatnya, hutang publik yang tidak terkendali dan korupsi yang merajalela membuat negara itu tidak mampu menghadapi sejumlah guncangan ekonomi. Pada tahun 2001, tingkat pengangguran menaik lebih dari 20% dan Argentina menyatakan default hutang terbesar dalam sejarah ketika kehilangan lebih dari 100 miliar pembayaran hutang. Sekarang kita kembali lagi ke benua Eropa. Ada negara Islandia yang pernah menyatakan kebangkrutan pada tahun 2008 dengan hutang sebesar 80 miliar US dollar. Ini terjadi ketika pasar kredit global mengering setelah jatuhnya sektor keuangan Amerika Serikat. Gelembung perbankan telah tumbuh begitu besar sehingga pada tahun 2008 sistem perbankan memiliki hutang yang setara dengan 10 kali PDB Islandia. Ketika 3 bank terbesar di negara ini runtuh dan menjadi keruntuhan perbankan sistematis terbesar dalam sejarah. Akibatnya negara ini jatuh ke dalam depresi dan ekonominya berkontraksi 10% selama 2 tahun. Menariknya lagi, Islandia telah membuat pemulihan yang solid sejak krisis dengan pengangguran tetap stabil di angka 4% dan pada 2014 ekonominya 1% lebih besar daripada sebelum 2008. Di Asia Timur ada negara Lebanon, yang dimana krisis Lebanon dimulai pada akhir 2019 setelah pemerintah mengumumkan pajak baru yang diusulkan, yaitu pajak yang salah satunya mengharuskan warganya membayar biaya bulanan sebesar $6 untuk warga yang menggunakan panggilan suara aplikasi WhatsApp. Langkah-langkah tersebut memicu kemarahan terhadap kelas penguasa dan protes massa selama berbulan-bulan. Ditambah kontrol modal yang tidak teratur diberlakukan di negara Lebanon, yang akhirnya membuat masyarakat Lebanon cukup menderita. Pada Maret 2020, Lebanon gagal dalam membayar kembali hutangnya yang sangat besar, yang pada saat itu bernilai sekitar 90 miliar US dollar atau 170% dari PDB tahunan Lebanon. PDB Lebanon sendiri per tahunnya hanya mencapai 31,71 miliar US dollar pada tahun 2020, dan pinjaman tersebut salah satu yang tertinggi di dunia. Pada Juni 2021 dengan mata uang yang telah kehilangan hampir 90% nilainya, Bank Dunia mengatakan krisis tersebut menempati peringkat salah satu yang terburuk di dunia dalam lebih dari 150 tahun. Pada April 2020, Wakil Perdana Menteri Pemerintah Lebanon Sadeh Al-Sami mengumumkan kebangkrutan negara dan Bank Sentral Lebanon. Kerugian Lebanon kemudian didistribusikan ke negara Banque du Liban serta Bank dan Deposan. Terbaru, ada negara Sri Lanka yang tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Tak hanya krisis ekonomi, krisis kemanusiaan pun tak terelakkan. Perdana Menteri baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengakui kebangkrutan dan mengatakan kepada parlemen bahwa krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan bertahan hingga setidaknya akhir tahun depan. Sri Lanka tercatat tidak dapat membayar kembali hutang luar negerinya sebesar 51 miliar US dollar. Pemerintah menyatakan gagal bayar pada April dan sedang bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk kemungkinan bailout. Dan itulah beberapa negara yang pernah mengalami kebangkrutan. Hampir semua negara yang pernah mengalami kebangkrutan penyebab utamanya memiliki hutang luar negeri dan korupsi yang cukup besar ya Playrovers. Oke, sampai di sini dulu video bahasan kita kali ini. Semoga dengan video bahasan dari channel On The TED dapat menambah wawasan serta informasi untuk kita semua. Dan bila suka dengan video-video bahasan dari channel On The TED, silakan klik like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info terbaru dan terupdate dari channel On The TED. Bye-bye.